Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahayu Safaria, Sarjana Pendidikan. Saya sebagai guru mengajar mata pelajaran produk, pastry, dan bakery di SMK Perwira Bangsa Depok, Jawa Barat. Sekaligus saya sebagai mahasiswa program pendidikan profesi guru tahun 2022, kategori 1, gelombang 2 di LPTK Universitas Negeri Medan. Sekarang saya akan menampilkan video pembelajaran model Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, sebelum kita mulai praktek, alangkah baiknya berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Budi akan cek kehadiran terlebih dahulu. Hari ini hadir semua ya nampaknya. Bagaimana ketua kelas? Hadir, Bu. Hadir semua ya. Sekarang supaya lebih semangat, kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat pagi. Baik, Ibu ucapkan hai, kamu bilang hello. Begitu juga sebaliknya. Hai. Hello. Hello. Hai, hai, hello. Oke, tepuk tangan buat kalian. Sekarang Ibu akan cek kelengkapan. Laki-laki harus menggunakan topi agar rambutnya tidak jatuh ke makanan. Ya, perempuan sudah tertutup rambutnya menggunakan apron lengkap. Sudah lengkap semuanya. Sekarang oke, Ibu cek kelengkapan atributnya sudah lengkap. Baju set dengan apronnya serta sendal. Ibu akan cek kuku, kebersihan kuku kalian. Bagus, bersih. Kalau yang kotor dipotong dulu. Aman ya. Bagus, kukunya sudah bersih semua. Sekarang sebelum mulai praktek, Ibu akan silakan bergeser sebelah. Ibu akan jelaskan tujuan pembelajaran praktek hari ini. Melalui kegiatan praktek, kalian sebagai peserta didik dapat menggunakan alat dan bahan pembuatan kue dari adonan lembaran puff pastry. Yang kedua, membuat kue adonan lembaran atau puff pastry, dan yang ketiga, menata kue dari adonan lembaran atau puff pastry sesuai dengan teknik penyajian dan hygiene makanan. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan video, kalian simak. Ini gampang banget kok. Nah, di sini aku pakai tepung terigu protein tinggi cakra kembar. Nah, terus habis itu kalian uleni seperti ini dengan margarin. Tuangin air secara perlahan dan bertahap sambil diuleni perlahan sampai kali seperti ini. Diamkan 15 menit. Siapkan korset atau flat pastry, dipipihkan seperti ini supaya nanti gampang kalau dipakai. Nah, adonannya sudah selesai, aku diamkan, lebarin. Setelah itu masuk korset yang sudah dipipihkan, langsung aja taruh di atas adonan. Setelah itu kalian lipat seperti ini. Setelah dilipat, dibalik adonannya, kemudian digilas lagi. Kemudian dilipat seperti berbentuk huruf S. Lakukan ini sebanyak 3 kali. Jadi ini yang kedua kali ya, lagi sekali. Jadi total 3 kali gilas dan 3 lipat. Nah, ini dia adonan sudah siap, bisa langsung dipakai atau mau di frozen. Terus isinya bisa tulang untuk pakai coklat dan dipanggang di suhu yang paling tinggi. Puff pastry homemade siap dicoba. Sekarang silakan bentuk kelompok, kumpulkan job sheet-nya. Bentuk satu kelompok 2 orang, silakan kumpulkan job sheet-nya. Oke, silakan sebutkan bahan-bahannya. Keju, ada es, mentega, resep, daging olahan, keju. Kemudian peralatan yang digunakan, Peralatan yang sudah disiapkan ada rolling pin, spatula, dan satu lagi ada pemotong adonan. Yang paling besar, rolling pin. mangkok adonan. Oke, kelompok
Berikutnya. Ini ada tepung terigu protein tinggi, margarin, air es, sama korslet. Ya. Garnishnya ada madu, kuning telur, cinnamon powder, smoke dip, sama keju parut. Peralatan yang digunakan Ada rolling pin, spatula, sama mangkok adonan. baik, 10 kelompok sudah lengkap mengumpulkan dioksid, menyebutkan bahan-bahan dan peralatan yang digunakan. Sekarang silakan ada pertanyaan. Bu, Ya, boleh nggak adonannya dicetak dulu tanpa dimasuk ke kulkas? untuk adonan sebaiknya diistirahatkan dulu di kulkas agar mudah dicetak. Karena kalau tidak dimasukkan ke kulkas terlebih dahulu, adonan lebih mudah patah. Jadi sulit untuk dicetak. Jadi lebih baik dimasukkan ke kulkas dulu ya nak. Oke, hari ini kita membuat kue dari adonan lembaran puff pastry dengan teknik melipat single dan double fold. Bahan utamanya yaitu tepung terigu, air es, coarse fat, margarin. Kemudian cara membuatnya, tepung terigu dicampur dulu dengan margarin sampai tercampur rata. Baru sedikit demi sedikit dimasukkan air es. Air esnya jangan langsung semuanya agar tidak terlalu lembek, tercampur rata sampai kalis. Kemudian adonan dipipihkan. Untuk yang coarse fat harus dipipihkan terlebih dahulu karena kalian satu kelompok 2 orang. Yang satu membuat adonan tersebut, yang satu lagi memipihkan coarse fat. Cara menggunakan rolling pin untuk memipihkan adonan itu tidak ke depan ke belakang bolak-balik, tapi dari tengah ke arah depan, kemudian dari tengah ke arah belakang. Karena kita menggilas adonan, menggilas memanjang, jadi nanti bentuknya memanjang. Ingat, waktu mengolah 90 menit. Silakan kerjakan prosedur sesuai dengan job sheet. Silakan praktekkan semuanya. Ya. Kemudian margarin. Nah, ini adonannya yang sudah dipipihkan, ditambah dengan coarse fat, satukan. Kemudian gilas dari tengah ke depan, dari tengah ke belakang. Kan dicoba praktekkan. Oke, adonan single fold dan double fold dimasukkan ke dalam kulkas. Diamkan selama 30 menit. Ya. Terus lanjut. Ini seperti ini nak. Ya, lagi. Ingat waktunya sisa 40 menit. Sekarang mangga. Sudah tampak warnanya sudah kesempatan boleh diangkat. Waktu 15 menit lagi. Perhatikan ya. Sekarang prepare untuk dihidangkan. Oke, ini penyajian dari 10 kelompok. Sekarang waktunya presentasi. Silakan. Bahan-bahan untuk puff pastry yaitu tepung terigu, margarin, air es, coarse fat, sama kayu manis. 10 menit setelah dikeluarkan dari freezer, lipat dan bentuk jenis roll dan tulisan. Oke, Ibu kita cek dulu teksturnya, warnanya sudah bagus. Untuk teksturnya kita belah karena harus renyah tapi tidak kering ketika digigit, ya istilahnya moist. Ya, oh ada lapisan kan? Lapisannya.
warna bagus, tekstur juga sudah bagus. Ada yang ditanyakan? Silakan Nanda Riana. Kenapa adonannya harus pakai AIS? Kenapa adonannya harus pakai AIS? Jadi untuk tepung terigu kandungan glutennya akan terhidrasi dan mengembang ketika dicampurkan dengan suhu dingin atau air es. Jadi untuk membentuk adonan yang seperti ini, tekstur yang mengembang seperti ini bagus menggunakan air es. Gitu. Jadi harus air yang betul-betul dingin. Paham ya? Lanjut ke kelompok berikutnya. Nilainya cara hasil tuh. Di kelompok ini tekstur, warna, rasa, dan aromanya tadi rasanya juga sudah saya coba. Oke, nilai kamu bagus, saya kasih nilai 90. Oke, lanjut kelompok berikutnya. Jadi bahan-bahan yang dipakai untuk membuat puff pastry ada tepung terigu protein tinggi, margarin, air es, korvet, dan kayu manis. Ya, kemudian cara membuatnya. Cara membuatnya, masukkan tepung terigu dan margarin dicampur rata. Lalu masukkan air es sedikit demi sedikit menggunakan rolling pin, sisihkan atau simpan. Pipihkan korvet, bilas memanjang, taruh korvet pada adonan awal. Lipat single fold untuk garnish, lipat double fold untuk croissant. Diamkan di freezer selama 30 menit. Setelah dikeluarkan dari freezer, lipat dan bentuk garnish dan croissant. Nah, ini penampilannya tadi, coba Ibu cek lagi teksturnya. Yang croissant. Gimana rasanya? Nih, coba perhatikan menurut kalian penyajian kelompok sebelumnya dengan yang ada kayu manis dan daun mintnya. Bagus yang mana? Yang ini Bu. Yang ini. Ya, sudah bagus. Tekstur bagus dan penyajian tadi rasa juga sudah bagus nilainya. Jadi teknik penyajian juga penting. Untuk kelompok ini nilainya lebih bagus. Nilainya saya kasih 92. Baik anak-anak, sekarang sudah 10 kelompok presentasi hasil praktek hari ini. Silakan, ada yang ditanyakan? Ya, silakan Miranda. Bagaimana pastry agar terlihat mengkilap? Agar terlihat mengkilap, pastry itu bagaimana caranya? Pastry ini ada contohnya yang mengkilap ada yang menggunakan madu. Pengganti madu sebenarnya ada lagi, yaitu simple sirup. Paham ya? Oke, nah sekarang kalian semua sudah selesai, bagus semua nilainya. Ternyata di sini nilainya bagus semua, di atas 90, tidak ada yang remedial. Selesai praktek, alangkah indahnya bersihkan peralatan yang tadi sudah digunakan. Kemudian ruangan lab, giliran kelompok 5, 6, dan 7. Kemudian kita pulang. Sebelum pulang, berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum kita mengakhiri acara hari ini, maka baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.